Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Siva Arsita dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung sebuah IP address yang sudah saya pelajari di sekolah saya. Sebelum kita lanjut, kita juga harus tahu apa itu IP address. IP merupakan singkatan dari Internet Protocol. Pengertian Internet Protocol sendiri itu adalah label numerik unik yang diberikan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer, terutama adalah internet. IP address juga memiliki dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 merupakan IP yang umum sering digunakan. Pada IPv4, ini terdapat 5 kelas, yaitu A, B, C, D, dan E. Sedangkan pada IPv6 jumlahnya tidak terbatas. Dan IP address juga memiliki dua jenis, yaitu IP public dan IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses di mana saja. Contohnya seperti Google, Facebook, Instagram, dan lainnya. Sedangkan IP private adalah IP yang bisa diakses di jaringan lokal, seperti komputer dan HP. Nah, itu sekilas penjelasan mengenai IP address. Setelah ini, kita akan membahas sebuah soal. Sebelum kita lanjut untuk membahas soalnya, kita juga harus tahu terlebih dahulu prefix yang digunakan di kelas C, yaitu ada prefix 24 yang berjumlah 256, prefix 25 yang berjumlah 128, prefix 26 yang berjumlah 64, prefix 27 yang berjumlah 32, prefix 28 yang berjumlah 16, prefix 29 yang berjumlah 8. Nah, dari prefix itu juga berguna untuk menjawab sebuah soal yang diberikan oleh guru-guru yang ada di sekolah kalian. Kita lanjut untuk membahas sebuah soalnya. Nah, berikut contoh soal yang akan kita bahas. Contoh soalnya itu ada 172.16.2.15 prefixnya 29. Pertama, kita akan mencari total IP. Total IP itu kita bisa dapat dari hasil prefix. Di sini adalah prefixnya 29 yang tadi kita sudah bahas, yaitu prefixnya adalah 8. Jadi total IP-nya adalah 8. Yang kedua, kita akan cari subnetnya. Subnetnya itu adalah 256 dikurang dengan 8. 256 itu didapat dari total semua IP. Sedangkan yang 8-nya itu adalah hasil dari total IP yang tadi. Total IP dari prefix yang tadi ya. Hasilnya jadinya 248. Kemudian subnetnya ditemukan jadi 255.255.255.248. Yang ketiga, kita akan mencari network. Network itu 15 dibagi dengan 8. 15 itu didapat dari jumlah host yang ada di IP di contoh soal. Lalu 8 masih tetap sama dengan yang subnet, yaitu hasil dari total IP yang tadi prefix 29 dibagi menjadi hasilnya 1,875. Lalu dikali dengan 8. 1,875. Jika hasilnya koma, untuk network yang diambil itu adalah angka yang depan. Jadi angka 1. 1 kali 8 sama dengan 8. Lalu networknya menjadi 172.16.2.8. Selanjutnya yang keempat, kita akan mencari broadcast. Broadcast itu 8 ditambah 7. 8 itu didapat dari hasil network yang tadi. Yang ini 8. Lalu 7 diambil dari mana? 7 itu diambil dari total IP. Kenapa 7? Kenapa nggak 8 gitu? Karena rumusnya itu adalah network, hasil network ditambah dengan total IP dikurang dengan 1. Jadi total IP-nya dikurang dengan angka 1. Dengan angka 1. Lalu total IP jadinya 7 dong. Jadi 8 ditambah 7 sama dengan 15. Lalu broadcast-nya ditemukan 172.16.2.15. Yang terakhir kita tentukan hasil rentang IP-nya. Rentang IP-nya itu ada 172.16.2.9 sampai dengan 172.16.2.14.
172.16.2.9 itu dapat dari mana? 172.16.2.9 itu ditemukan dari hasil network. Kenapa jadinya 9? Karena network itu kalau untuk rentang IP ditambah dengan angka 1. Sedangkan yang 172.16.2.14 itu didapatkan dari hasil broadcast. Kalau broadcast itu dikurang dengan 1. Jadi rentang IP untuk network itu ditambah dengan 1, rentang IP untuk broadcast itu dikurang dengan 1. Sekian penjelasan video tentang contoh soal di kelas C ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Siva Anita. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. OSI layer adalah sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis komunikasi komputer. Singkatan dari OSI sendiri adalah kependekan dari Open System Interconnection. Di setiap lapisan dalam OSI itu memiliki fungsi yang berbeda-beda, namun saling terkait untuk menyediakan tenaga kerja yang terstruktur. Nah, OSI layer terbagi menjadi 7 layer. Kita menghitungnya dari bawah, yaitu yang pertama ada physical, data link, network, transport, season, presentation, dan application. Tapi dari 7 layer tersebut yang harus benar-benar dipahami itu hanya 3, yaitu physical, data link, dan network. Nah, sekarang kita langsung lanjut untuk menjelaskan satu-satu dari 3 layer tersebut. Nah, selanjutnya itu ada yang pertama physical. Alat dari physical itu adalah hub berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan satu subnet. Contoh soalnya adalah 1.16. Jika dicontohkan tadi, itu misalkan PC1 terhubung dengan hub, lalu hub terhubung dengan PC2. Selanjutnya, PC2 terhubung dengan PC3. Lalu, dalam satu subnet itu ada di antara 0 sampai 67, satu subnet, 64 itu sampai 127 dengan satu subnet. Lalu PC1 terdapat sebuah IP yaitu 172.16.10.1. Pada PC2 terdapat sebuah IP 172.16.10.2. PC3 yaitu 172.16.10.3. Jadi misalkan PC1 dengan PC2 itu tidak dapat terhubung karena PC2 itu tidak satu subnet, sedangkan PC1 dengan PC3 itu adalah satu subnet, bisa dapat terhubung. Jadi misalkan PC1 mengirimkan sebuah dokumen ke PC2, PC1 akan mengirimkan ke hub, lalu hub akan mengirimkan dokumen tersebut ke PC2. Itu untuk physical. Nah, yang kedua itu ada data link. Data link itu alatnya adalah switch. Switch berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan satu subnet. Contohnya misalkan PC1 ingin mengirimkan sesuatu ke switch, ke PC2 misalkan. Switch itu akan langsung mengirim ke PC2. Switch tidak akan mengirim ke PC3. Berbeda dengan hub. Kalau hub itu hub mengirimkan ke semua PC2 dan PC3, sedangkan switch itu akan mengirim ke sesuai yang dituju. Nah, kita akan lanjut untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah network. Network alatnya adalah router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet.
IP-nya itu terdapat dari subnet pertama, yaitu 192.168.1.126, sisi 2 192.168.1.1.23, sisi 3 172.16.1.7. Nah, itu router ini menghubungkan ke semua PC 1, PC 2, PC 3. Jadi PC 1 ini bisa berkomunikasi dengan PC 2, terus PC 2 bisa berkomunikasi dengan PC 3. Nah, itu penjelasan untuk network. Jadi, network itu kesimpulannya adalah bisa menghubungkan semua PC. Nah, sekian materi untuk kasih layar kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.